Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita masih membahas seputar topik FR SKB tahun 2019-2020. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus pada SKB perawat. Untuk itu, di sini saya sudah merangkumkan top 10 materi yang sering keluar saat ujian SKB. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, bisa bantu saya dengan subscribe. Dan untuk teman-teman semua, mohon bantuan untuk like video ini serta komen yang positif. Ya, pada video kali ini saya akan bahas top 10 materi SKB perawat yang terdiri dari etika keperawatan, peran perawat, gaya kepemimpinan, promosi kesehatan, kejiwaan, fase berduka, GCS, range of motion, menghitung tetasan impuls, dan yang terakhir luka bakar yang terdiri dari derajat, luas, dan kebutuhan cairan. Kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai etika keperawatan. Kita tahu bersama ada 8 etika yang melekat pada perawat. Yang pertama yaitu autonomi atau kemandirian, artinya perawat harus menghargai keputusan atau hak pasien. Yang kedua, beneficient atau berbuat baik, artinya perawat dalam melakukan pelayanan keperawatan harus membawa kebaikan atau keuntungan untuk pasien. Yang ketiga, justice atau keadilan, artinya perawat harus bekerja secara adil, tidak bedakan pasien berdasarkan kedudukan, jabatan, agama, dan ras. Yang keempat, non-maleficent atau tidak merugikan, artinya setiap tindakan keperawatan tidak boleh merugikan pasien. Yang kelima, veracity atau kejujuran, artinya perawat harus menunjukkan sifat kejujuran baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keenam, fidelity atau menepati janji. Perawat harus menepati janji, contohnya kontrak waktu dengan pasien. Kemudian yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan. Artinya perawat harus jaga kerahasiaan data kesehatan pasien. Kemudian yang terakhir, accountability atau akuntabilitas. Artinya perawat harus profesional dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah 8 etika keperawatan yang harus teman-teman ketahui karena paling sering keluar pada saat ujian SKB berdasarkan FR mulai dari hari yang pertama sampai harinya yang ketujuh. Sudah jelas ya? Lanjut yang kedua, yaitu mengenai peran perawat. Peran dan fungsi perawat menurut Berman et al. Tahun 2016 adalah sebagai pemberi asuhan, komunikator, pendidik, advokat klien, konselor, agen pengubah, pemimpin, manajer, manajer kasus, serta konsumen penelitian dan pengembang kader keperawatan. Peran perawat ini saya ambil berdasarkan referensi dari Berman et al. Pada tahun 2016. Peran yang pertama, peran sebagai pemberi asuhan, artinya peran pemberi asuhan meliputi tindakan mendampingi serta membantu klien dalam meningkatkan dan memperbaiki mutu kesehatan diri melalui proses keperawatan. Pemberi asuhan ini mencakup aspek biopsikososial hingga spiritual pasien atau klien. Yang kedua, perawat sebagai komunikator. Dalam perannya, perawat mengkomunikasikan informasi yang sebelumnya diproses melalui identifikasi kepada klien atau pasien, baik secara tertulis atau lisan. Kemampuan perawat dalam berkomunikasi dapat menunjang ketersampainya informasi secara jelas dan akurat. Peran yang ketiga, perawat sebagai pendidik. Artinya, hal ini dimaksudkan perawat sebagai pendidik dalam membantu klien atau pasien untuk mengenal kesehatan dan prosedur asuhan kesehatan yang perlu mereka lakukan, baik dengan tujuan untuk mencegah ataupun memulihkan. Peran yang keempat, perawat sebagai advokat klien. Artinya, ketika menjalankan tugasnya, perawat dapat mewakili pasien dalam menyampaikan harapan dan kebutuhannya kepada profesi kesehatan lain. Selain itu, perawat juga dapat membantu klien dalam menjaga dan menegakkan hak-haknya. Salah satunya dalam pengambilan keputusan atas tindakan keperawatan yang akan diberikan. Yang kelima, perawat sebagai konselor. Artinya, konseling merupakan proses membantu klien untuk mengenali dan menghadapi sebuah permasalahan dan untuk meningkatkan perkembangan personal yang meliputi pemberian dukungan emosi, intelektual, dan psikologi. Perawat memberikan konsultasi terutama kepada klien untuk mengembangkan sikap, perasaan, dan perilaku yang sesuai dengan kondisinya atau perilaku alternatif lain. Peran yang keenam, perawat sebagai agen perubahan. Artinya, perawat dikatakan sebagai agen perubahan ketika turun langsung untuk membantu klien dalam memperbaiki perilaku dan kondisi kesehatannya melalui asuhan klinis yang dilakukan secara berkelanjutan. Peran yang ketujuh,
Perawat sebagai pemimpin, artinya seorang pemimpin tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu tim, baik untuk mengkoordinir, membimbing, ataupun bekerja sama demi mencapai suatu tujuan. Peran pemimpin seorang perawat dapat diterapkan pada beberapa tingkatan, seperti pada individu, keluarga, kelompok, kolega, ataupun komunitas. Yang kedelapan, perawat sebagai manajer, maksudnya adalah perawat berperan dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan, baik secara individu, keluarga, ataupun komunitas. Perawat manajer juga berperan dalam mengkoordinir, memantau, dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang dilakukan oleh para staf dan perawat lainnya. Peran yang berikut, yang kesembilan, perawat sebagai manajer kasus, artinya perawat bekerja dalam tim asuhan kesehatan multidisiplin dalam mempertimbangkan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan rencana pemecahan kasus yang ada. Perawat manajer kasus memiliki ketentuan yang berbeda pada setiap institusi atau lembaga. Ada yang menetapkan bahwa perawat manajer kasus nantinya akan bekerja sama dengan staf perawat dan tenaga yang diperlukan lainnya. Dan ada pula yang menetapkan bahwa perawat manajer kasus tidak lain adalah staf perawat itu sendiri yang sedang memecahkan suatu kasus berdasarkan asuhan keperawatan. Peran yang ke-10, perawat sebagai konsumen penelitian, artinya dengan hadirnya beragam penelitian mengenai ilmu dan praktik kesehatan, perawat dapat memanfaatkannya sebagai sarana dalam meningkatkan dan memperbaiki pola asuhan klien secara aktual dan berkelanjutan. Peran yang terakhir yaitu peran yang ke-11, perawat berperan dalam pengembangan karir keperawatan. Seiring berkembangnya keilmuan dan ketetapan seputar keperawatan, saat ini perawat dapat mewujudkan peran melalui karir yang beragam, seperti perawat praktisi, perawat spesialis, perawat anestesi, perawat peneliti, hingga perawat pendidik yang pada tiap peran tersebut memiliki tanggung jawab dan cakupannya masing-masing. Ya, jadi sudah jelas ya, itu adalah ke-11 dari peran perawat menurut Berman et al. Pada tahun 2016. Yang dimana saya ulangi sekali lagi, peran perawat itu sebagai pemberi asuhan, komunikator, pendidik, advokat klien, konselor, agen pengubah, pemimpin, manajer kasus, serta konsumen penelitian dan pengembangan karir keperawatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Ada 5 gaya kepemimpinan yang akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Ya, kita masuk pada gaya kepemimpinan yang pertama, yaitu demokratis. Artinya, pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya. Cirinya yang pertama, kekuasaan pimpinan tidak mutlak. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik. Yang ketiga, pengawas di kedua belah pihak. Yang keempat, pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab bersama. Yang kelima, adanya kebebasan berpendapat bagi bawahan. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu otoriter. Jenis kepemimpinan ini adalah lawan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin absolut. Gaya kepemimpinan ini bisa dilihat dari cara seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa memikirkan orang yang berdampak keputusan yang diambil. Jadi sudah jelas ya, demokratis dan otoriter itu saling bertolak belakang. Cirinya yang pertama, monoisme adalah paham di mana pemimpin menolak keanekaragaman pendapat, tidak menghargai pendapat orang lain dan selalu memaksakan kehendak pribadi. Yang kedua, menganggap bahwa kekerasan itu lumrah karena di sini bisa berupa kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis. Yang ketiga, bertahan di puncak adalah tujuannya. Biasanya pemimpin yang seperti ini akan mempertahankan jabatannya dengan mengeruk semua fasilitas yang diberikan kepada dirinya, memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, dan dengan berbagai alasan menutupi kebusukannya. Lanjut ke kepemimpinan delegatif. Artinya, gaya kepemimpinan ini di mana salah seorang pemimpin memberikan otoritas kepada tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Cirinya, pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan baik secara kelompok atau individual dengan minimum partisipasi pemimpin bahkan terkesan acuh tak acuh. Kemudian ciri yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya. Ciri yang ketiga, pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Ciri yang keempat, pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas-aktivitas anggota dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja dari anggotanya. Jadi sudah jelas ya. Ini adalah kepemimpinan delegatif atau laissez-faire.
di mana dia lebih cenderung untuk memberikan tanggung jawabnya itu kepada bawahannya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan karismatik adalah pemimpin dengan gaya karismatik umumnya bisa menggerakkan massa atau tim yang dipimpinnya secara alami untuk menggapai tujuannya. Umumnya, karisma seorang terbentuk dari lingkungan di mana orang tersebut tumbuh dan nilai sosial yang dianggap penting olehnya. Kemudian, ciri daripada seorang pemimpin karismatik yaitu seorang yang mempunyai visi yang begitu kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Ia mampu mengkomunikasikan visi itu secara efektif serta mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Pemimpin yang bersifat karismatik pun mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Jadi sudah jelas ya bagaimana itu kepemimpinan delegatif dan karismatik. Lanjut masuk kepada gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu transformasional. Artinya, pemimpin dengan gaya transformasional selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. Perubahan ini bisa berupa penambahan skill set dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat. Awalnya, tim yang dipimpin diberi tugas awal dengan beban kerja standar dan deadline pekerjaan yang cukup lama. Jika dirasa tim mulai bisa mengejarkan pekerjaan sesuai target, pemimpin mulai memberikan deadline yang lebih cepat. Cirinya, pemimpin dengan gaya transformasional akan selalu mendorong timnya keluar dari zona nyaman dengan tugas baru dan menantang. Dengan memberikan tugas yang menantang, diharapkan tim yang dipimpinnya dapat menyelesaikan tugas apapun secara efisien. Kita lanjut pada top materi yang keempat, yaitu mengenai promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan dapat digolongkan berdasarkan teknik komunikasi, sasaran yang dicapai, dan indera penerima dari sasaran promosi. Jenis yang pertama yaitu teknik komunikasi. Jenisnya meliputi metode penyuluhan langsung dan metode yang tidak langsung. Contoh untuk penyuluhan langsung yaitu kunjungan rumah, pertemuan diskusi, pertemuan di balai desa, pertemuan di posyandu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, metode yang tidak langsung. Contoh dalam bentuk media cetak, melalui pertunjukan film, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas ya. Kemudian metode promosi kesehatan yang kedua yaitu sasaran yang dicapai. Jenisnya ada 3, yaitu pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Untuk contoh pendekatan perorangan yaitu kunjungan rumah, hubungan telepon, dan lain-lain. Kemudian untuk pendekatan kelompok yaitu pertemuan, demonstrasi, diskusi kelompok, pertemuan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pendekatan massal artinya pertemuan umum, pertunjukan kesenian, penyebaran tulisan, poster, media cetak lainnya, dan pemutaran film. Kemudian berikut metode yang ketiga yaitu indera penerima. Yang pertama ada metode melihat atau memperhatikan, yang kedua ada metode pendengaran, dan yang ketiga metode kombinasi. Untuk contohnya, untuk metode melihat atau memperhatikan seperti penempelan poster, pemasangan gambar atau foto, pemasangan koran di dinding, dan pemutaran film. Kemudian metode pendengaran seperti contoh penyuluhan lewat radio, pidato, ceramah, dan lain-lain. Kemudian metode kombinasi, demonstrasi cara dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dicoba. Jadi ini adalah teknik atau metode promosi kesehatan yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu mulai teknik komunikasi, sasaran yang dicapai, dan indera penerimaan. Ya, ada referensi lain juga mengenai promosi kesehatan, yaitu metode perorangan atau individual, kemudian metode kelompok, dan yang terakhir metode massa atau publik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, metode individual atau perorangan. Artinya, metode individual dalam pendidikan kesehatan digunakan untuk membantu perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Bentuk pendekatannya yaitu melalui interview atau wawancara, dan yang kedua bimbingan dan penyuluhan. Kemudian promosi kesehatan, metode yang kedua yaitu metode kelompok. Artinya, memilih metode kelompok harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Bentuk pendekatannya ini ada 2, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Untuk kelompok besar, apabila peserta penyuluhan lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar antara lain yaitu ceramah dan seminar. Jadi untuk contoh daripada kelompok besar lebih dari 15 orang yaitu ceramah dan seminar. Yang kedua, kelompok kecil. Bila peserta kegiatan kurang dari 15 orang, biasanya kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil adalah yang pertama, diskusi kelompok,
curah pendapat, bola salju, kelompok-kelompok kecil, bermain perang, dan yang terakhir permainan simulasi. Jadi teman-teman bisa sudah mendapatkan gambaran jika ada soal terkait dengan cara untuk promosi kesehatan, baik itu untuk anak SD, untuk ibu hamil itu. Yang penting teman-teman harus paham dulu tentang konsep dasarnya. Untuk soalnya nanti teman-teman bisa menjawab dengan berdasarkan pemahaman. Kemudian berikut, metode massa atau publik. Artinya, metode pendidikan kesehatan massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Dengan demikian, cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Promosi kesehatan tidak membedakan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Maka pesan-pesan kesehatan yang akan disampaikan harus dirancangkan sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh masa tersebut. Jadi itu adalah 3 metode promosi kesehatan. Jadi berdasarkan pemahaman ini saya harapkan ketika mendapatkan soal tentang promosi kesehatan, teman-teman bisa menjawabnya sesuai dengan model soal yang ada. Ya, kita masuk pada top 5 daripada materi yang sering keluar pada ujian SKB, yaitu mengenai kejiwaan. Di sini saya sudah menyusun 7 problem kejiwaan berdasarkan SP1, SP2, SP3, dan SP4-nya. Untuk itu kita langsung masuk saja untuk problem kejiwaan yang pertama, yaitu isolasi sosial. SP1-nya, bina hubungan saling percaya, ajarkan cara berkenalan. SP yang kedua, ajak pasien berkenalan 2-3 orang. SP yang ketiga, ajarkan pasien berkenalan 4-5 orang. SP yang keempat, melatih cara berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Sudah jelas ya untuk isolasi sosial SP1, SP2, SP3, dan SP4-nya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, defisit perawatan diri. SP1-nya mengajarkan cara perawatan diri. SP yang kedua, ajarkan untuk berdandan untuk wanita sisir rambut dan pria cukur kumis. SP3, ajarkan pasien makan dan minum yang baik. Kemudian SP yang keempat, ajarkan pasien BAK dan BAB yang baik. Kemudian problem kejiwaan halusinasi. SP1-nya identifikasi dan mengontrol dengan cara menghardik. SP yang kedua yaitu minum obat. SP yang ketiga latihan cakap jika halusinasi, dan SP yang keempat yaitu melakukan kegiatan harian. Kemudian problem kejiwaan perilaku kekerasan. SP1 identifikasi penyebab dan jenis, ditambah latihan mengontrol perilaku kekerasan. SP yang kedua tentu saja yaitu minum obat. SP yang ketiga, ajarkan pasien mengungkapkan, meminta, dan menolak dengan baik. Kemudian SP yang keempat, kontrol PK dengan kegiatan spiritual. Harga diri rendah. SP1-nya, kaji aspek positif dan kelebihan apa yang dimiliki pasien. Buat list kegiatannya. SP yang kedua, melakukan kegiatan harian yang telah disusun. SP yang ketiga sama juga yaitu melakukan kegiatan harian yang telah disusun bagian yang kedua. Kemudian SP yang keempat melakukan kegiatan harian yang telah disusun bagian yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian problem kejiwaan yang berikut yaitu resiko bunuh diri. SP1 identifikasi penyebab dan fase. Berikutnya jauhkan alat yang bisa digunakan. Kemudian sugesti hal yang positif. Untuk SP2-nya pengkajian aspek positif yang ada di pasien dan keluarga. SP3-nya melakukan kegiatan untuk mencapai cita-cita dan harapan. SP4-nya melakukan kegiatan untuk mencapai cita-cita dan harapan bagian yang kedua, dan seterusnya. Kemudian problem yang terakhir yaitu waham. SP1 identifikasi orientasi pasien pada realita, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. SP yang kedua yaitu mengenai minum obat. SP yang ketiga melakukan kegiatan yang disukai pasien tahap yang pertama. Kemudian SP yang keempat melakukan kegiatan yang disukai pasien tahap yang kedua. Jadi sudah jelas ya, ketujuh problem daripada kejiwaan berdasarkan SP1, SP2, SP3, dan SP4-nya. Kemudian kita masuk pada top materi yang keenam yaitu fase berduka. Mengenai fase berduka ini teman-teman harus tahu 5 fase daripada berduka. Yang pertama yaitu penyangkalan, yang kedua marah, yang ketiga menawar, yang keempat depresi, dan yang terakhir penerimaan. Teman-teman harus wajib tahu dan pahami terkait hal ini. Jadi sudah jelas ya, fase berduka itu ada 5, mulai dari penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Kita lanjut pada top materi yang ketujuh yaitu mengenai GCS. Kita tahu bersama GCS ini terdiri atas 3 bagian utama yaitu mata, verbal, dan motorik. Untuk nilai-nilainya teman-teman bisa lihat. Untuk mata ada 4 penilaian. Untuk nilai 4
yaitu spontan, nilai 3-nya suara, nilai 2-nya yaitu nyeri, dan nilai 1-nya itu tidak ada respon. Untuk verbal ada 5. Untuk nilai 5 yaitu terorientasi, nilai 4 disorientasi, nilai yang ketiga kata-kata tidak jelas, nilainya 2 mengerang, dan nilainya 1 tidak ada respon. Untuk motorik ada 6. Nilai yang ke-6 mengikuti perintah, nilai yang ke-5 menjangkau atau menepis nyeri, nilai ke-4 menghindari atau menarik nyeri, nilai yang ketiga abnormal flexion, nilainya 2 abnormal extension terhadap nyeri, nilai 1 yaitu tidak ada respon sama sekali. Jadi untuk GCS teman-teman harus tahu itu mata, verbal, dan motorik. Peningkatannya itu 4, 5, dan 6. Untuk poin-poinnya itu seperti ini, teman-teman harus wajib tahu. Top materi yang ke-8 yaitu mengenai ROM atau gerakan range of motion. Terkait dengan ROM ini saya lebih menyarankan teman-teman untuk mempelajari arti-arti daripada gerakan ROM, karena ketika menghadapi soal teman-teman bisa menjawabnya dengan pemahaman yang ada. Yang pertama yang wajib teman-teman ketahui yaitu fleksi, yaitu berkurangnya sudut persendian. Yang kedua, ekstensi, yaitu bertambahnya sudut persendian. Yang ketiga, hyperekstensi, yaitu ekstensi lebih lanjut. Kemudian yang keempat, abduksi, yaitu gerakan menjauhi dari garis tengah tubuh. Yang kelima, aduksi, yaitu gerakan mendekati garis tengah tubuh. Yang keenam, rotasi, yaitu gerakan memutar pusat dari tulang. Yang ketujuh, eversi, yaitu perputaran bagian telapak kaki ke bagian luar bergerak membentuk sudut persendian. Yang kedelapan, inversi, yaitu putaran bagian telapak kaki ke bagian dalam bergerak membentuk sudut persendian. Jadi ada perbedaannya. Kemudian pronasi, yaitu pergerakan telapak tangan di mana permukaan tangan bergerak ke bawah. Kemudian yang ke-10, supinasi, yaitu pergerakan telapak tangan di mana permukaan tangan bergerak ke atas. Yang ke-11, oposisi, yaitu gerakan menyentuh ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Jadi ketika teman-teman paham dan tahu daripada definisi dari macam-macam gerak ROM ini, saya yakin teman-teman bisa menjawabnya. Jadi ketika saya baca tadi, teman-teman sudah bisa bayangkan untuk fleksi itu seperti apa, ekstensi itu seperti apa, karena saya yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini. Di sini saya hanya coba untuk mengulanginya saja. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, khusus untuk materi pembahasan menghitung tetesan impuls, kemudian luka bakar, derajat luas, dan kebutuhan cairan saya akan buat dalam video terpisah. Sekian dari saya, terima kasih. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, teman-teman bisa dislike saja. Terima kasih, salam dari saya, dan semoga sukses untuk teman-teman semua.